partner baruku. Kamu akan ngisi apa Do nanti di kontenku? Aku akan ngisi podcast Dodo. Nantikan kontenku ya teman-teman. Bener teman-teman, nantikan kontennya Dodo ya di podcast Dodo. Tapi Kak Richard, aku izin dulu ya hari ini. Aku mau Valentinean, boleh kan? Hah? Kamu Valentinean, Do? Iya Kak, udah ada janji nih. Dadah Kak. Biarin deh si Dodo tuh. Dia mah memang gitu orangnya. Anyway, happy Valentine ya teman-teman. Selamat hari kasih sayang. Yeay. Meskipun bagi aku sih, ini bagi aku secara pribadi ya, setiap hari itu ya hari kasih sayang. Tapi memang tanggal 14 Februari itu spesial sih teman-teman. Karena yang ngerayain hari kasih sayang itu seluruh dunia. Dan teman-teman, ada yang spesial nih di kontenku kali ini. Karena di kontenku kali ini aku akan giveaway saldo OVO ataupun GoPay dengan total hadiah sebesar Rp100.000 untuk 4 orang yang beruntung. Nah, caranya gimana? Tentu cara yang pertama yang harus wajib dan kudu teman-teman lakuin adalah teman-teman harus subscribe channelku ini. Dan yang kedua, teman-teman harus jawab pertanyaanku, sharing pengalaman teman-teman. Pengalaman apa? Nanti di akhir aku akan kasih sharing apa sih yang harus teman-teman lakukan, oke? Nah, karena hari ini temanya Valentine, aku pengen bahas tentang difabel, pasangan, dan ketidakpastian. Ya, satu fase yang pernah aku alamin teman-teman secara pribadi. Jujur aja teman-teman, dulu di awal-awal aku sebagai difabel sensorik netra total, banyak orang, banyak pihak yang meng-underestimate, banyak orang yang bertanyakan, Richard udah nggak bisa lihat secara total, mau ngapain? Dia bisa apa? Udah, segera nikahin aja, cariin pasangan, ntar biar diurusin deh sama pasangannya. Well, kalau sekarang itu sih jadi kayak bercandaan sih buat aku, karena bagiku nikah nggak semudah itu, karena nikah itu adalah komitmen menyatukan hidup antara dua orang, antara dua keluarga juga, dan berbagi segala-galanya sampai akhir, dan menjadi teman hidup sampai akhir teman-teman. Dan kalau pasangan terus dijadiin yang ngurus anakku, ya apa bedanya coba pasangan dengan baby sister? Tapi dulu sempat ketika awal-awal di masa-masa itu ya teman-teman, sejujur-jujurnya tuh nyesek banget sih denger kayak gitu. Emang aku nggak bisa mandiri? Emang aku harus diurusin gitu? Sempat ada pertanyaan gitu dulu, tapi sekarang aku bisa bilang, enggak kok, aku mencari pasangan juga aku akan mencari pasangan dan mencari teman hidup. Bukan mencari pasangan untuk ngurusin aku, tapi mencari pasangan untuk berbagi. Right? Itu yang aku rasain teman-teman. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang seputar pasangan teman-teman yang datang ke aku dan membuat aku sejujurnya insecure juga. Ada satu pertanyaan gini, Richard udah nggak bisa lihat secara total. Dia jadi difabel sensorik netra total. Emang dia bisa apa? Dan emang ada yang mau? Ada cewek yang mau sama dia? Pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, lebih gokilnya lagi, lebih serunya lagi, datang dari keluarga. Ada yang dari kalangan keluarga, tapi meskipun dia kalangan keluarga yang agak jauh sih, bukan keluarga inti. Dan juga dari orang-orang yang dekat dengan keluargaku. Dan itu memang agak jadi insecure juga sih. Bener juga ya. Waktu itu ya pikiranku, ketika itu aku masih kelas 2 SMA, pikiranku bener juga sih. Siapa yang mau sama aku? Udah gendut, nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apa. Semuanya masih harus dibantu. Jadi insecure. Benar, jadi insecure dan aku jadi berada dalam ketidakpastian teman-teman. Ketidakpastian dengan diriku sendiri. Dan aku sempat mengalami krisis identitas di mana aku nggak percaya diri dengan diriku. Well, tapi itu terus berlanjut, proses itu terus maju dan maju. Hingga akhirnya suatu waktu di kelas 3 SMA, aku mengalami ketertarikan dengan perempuan.
dengan seseorang, teman SMA aku, teman sekelas. Dan waktu itu ya seperti remaja pada umumnya teman-teman. Kalau tertarik dengan lawan jenis, aku terus mungkin terus mengentertain ketertarikanku itu. Aku mulai mendekati, mulai ada respon, ada tanggapan, dan mulai ya di kelas dia bantu aku untuk membacakan tugas-tugasku. Dia bantu aku juga untuk menulis, dan kami sering bertukar kabar. Kami bahkan satu sih yang mungkin kalau sekarang aku ingat-ingat lagi, mungkin itu juga agak sedikit ya menjadi kenangan yang lucu. Karena kami sering teleponan hingga larut malam. Nah, tapi kami nggak punya status yang jelas. Dan kami juga tidak pernah berusaha memperjelas status atau hubungan kami. Waktu berjalan sampai akhirnya lulus SMA. Lulus SMA, kami harus memilih jalan masing-masing kan. Ya terus terang pilihan kami berbeda. Aku memilih untuk ke Semarang. Dan aku memilih untuk melanjutkan pendidikanku di Semarang dan melanjutkan ceritaku di Semarang. Dan dia punya pilihannya sendiri. Dan akhirnya kami menjalani cerita kami masing-masing dengan pilihan kami masing-masing. Tentu teman-teman masih dalam ketidakjelasan. Karena ketika itu ya kalau dibilang jatuh cinta mungkin belum, karena belum ada semacam greget atau semacam getaran-getaran yang uhui gitu teman-teman. Jadi hanya sebatas ketertarikan yang aku entertain. Tapi satu hal yang ingin aku tekankan di sini, adanya ketidakjelasan teman-teman. Ketidakjelasan di mana aku juga tidak menegaskan, tidak menanyakan dengan tegas sebagai seorang laki-laki ya, tentang hubungan ini tuh hubungan apa. Nah, itu jadi satu pelajaran yang berharga untuk aku ke depannya, dan aku menuliskan dan menjalani ceritaku sendiri. Dan ketidakjelasan yang kedua yang ada dalam cerita ini juga adalah di awal teman-teman, di mana aku berada dalam situasi yang insecure. Ya meskipun ada omongan orang dari eksternal ini itu, tapi ternyata itu aku masukkan ke dalam diriku dan menimbulkan ketidakjelasan di internalku sendiri. Aku jadi merasa kurang percaya diri, insecure dan sebagainya. Dan sebenarnya itu adalah keputusan, dan keputusanku saat itu memilih untuk insecure adalah keputusan yang salah. Karena itu membawa aku dalam situasi yang bingung juga dan gak jelas juga. Ya intinya ketidakjelasan itu teman-teman seringkali itu hadir karena kita sendiri yang membuatnya. Kita sendiri yang membuat kita memposisikan diri kita dalam posisi yang gak jelas. Jadi lebih baik, dan ini jadi pelajaran juga teman-teman sih sebenarnya buat aku, bahwa ke depannya aku harus bisa memposisikan diriku dengan jelas dan dengan tegas tentunya. Well, ini ceritaku teman-teman, karena kemarin juga nih aku baca di kolom komentar ada yang request konten bucinnya dong kakak. Nih aku kasih nih sekarang kontenku, ceritaku tentang perasaanku, tentang awal-awal aku ada ketertarikan dengan lawan jenis, dan tentang ketertarikan dengan lawan jenis di posisiku yang sudah menjadi difabel sensorik netra total. Nah mungkin di tahun depan, di momen Valentine tahun depan, aku akan melanjutkan cerita tentang perasaanku, tentang kisah love story mungkin. Tentang love storyku di konten Valentine tahun depan ya teman-teman. Nantikan loh. Nah, ini nih yang teman-teman tunggu-tunggu, tentang giveaway. Sekarang apa yang harus teman-teman lakukan selain wajib dan kudu subscribe channelku ini? Teman-teman silahkan teman-teman bagikan pengalaman teman-teman tentang perasaan insecure atau perasaan yang nggak jelas yang pernah teman-teman alami, entah itu sama pasangan, entah sama siapapun, tentang
perasaan teman-teman yang nggak jelas, perasaan teman-teman yang insecure, dan bagaimana teman-teman menghadapi perasaan itu. Apa solusi yang teman-teman lakukan untuk menanggulangi perasaan yang nggak jelas dan perasaan insecure itu. Untuk 4 tips dan 4 cerita yang terbaik, yang paling gokil, akan mendapatkan total hadiah sebesar Rp100.000 berupa saldo OVO atau saldo GoPay yang akan diumumkan pada 28 Februari ya teman-teman. Kontenku tanggal 28 Februari. Dan batas akhir pengiriman komentar ditunggu sampai 24 Februari jam 23.59. Oke? Jadi kontennya, jadi pengumpulannya terakhir tanggal 24 Februari jam 23.59 dan pengumumannya tanggal 28 Februari di kontenku yang akan aku rilis publish di tanggal itu. Nantikan ya teman-teman dan saksikan konten-kontenku yang lain juga di YouTube channelku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga berikan komentar terbaikmu, aku tunggu. Aku benar-benar tunggu. Silahkan share pengalamanmu, silahkan share solusimu, apa yang pernah kamu alami untuk mengatasi insecure dan ketidakpastian. Oke teman-teman? Oke. Sekian dulu kontenku kali ini. Nantikan konten-kontenku yang berikutnya. Teman-teman jaga kesehatan, tetap minum vitamin, tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, physical distancing, dan cuci tangan selalu. Oke teman-teman, salam sehat dan salam antusias.